Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Widya Kusumaningsih, NIM 122112777. Saya di sini akan menjelaskan tentang uji non parametrik. Nah, di sini tuh apa sih sebenarnya keuntungan kita menggunakan metode non parametrik? Keuntungannya itu data yang dikelola tidak harus didistribusi normal sehingga penggunaannya itu bisa lebih luas. Nah, yang kedua itu dapat digunakan untuk level binomial. Nah, yang ketiga itu lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Nah, langsung saja. Ini untuk soalnya. Untuk soal nomor satu ini uji untuk satu sampel. Nah, di sini itu uji Kolmogorov Smirnov. Nah, ini tuh ada soal. Nah, di sini tuh terdapat data sampel berat saus cabai yang diproduksi. Ini datanya, ini di PT Saus Jaya dalam satuan gram ya. Nah, ini kita itu disuruh pertanyaannya itu kita disuruh mengetahui apakah data di atas itu berasal dari populasi atau seluruh proses saus cabai yang berdistribusi normal atau tidak gitu ya. Nah, selanjutnya ini kan ada langkah-langkahnya, kita tinggal menirukan. Di sini itu kita pilih aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi SPSS 2026. Karena yang kemarin itu kayak expired gitu. Expired. Nah, gini kita itu setelah membuka aplikasi SPSS, kita pilih variabel view. Nah, isi data yang sesuai dengan ini. Setelah itu kita pilih data view. Nah, di data view ini sudah tertera sebagai berikut ini datanya. Kita tinggal masukkan. Setelah itu kita pilih analyze. Kita pilih non parametric test. Kita pilih legal ini, kita pilih satu sampel case. Nah, ini sudah kita pilih oke. Nah, akan muncul data seperti ini. Nah, di sini itu hipotesis HO itu distribusi populasi mengikuti distribusi normal. H1 distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Pengambilan keputusan dasar pemilihan HO itu berdasarkan probabilitas. Nah, kesimpulannya itu jika probabilitas itu lebih dari 0,0 maka HO itu diterima. Jika probabilitas itu kurang dari 0,50 maka HO ditolak. Keputusan ini bisa dilihat bahwa pada kolom Simping Stick 2 Taylor untuk uji dua sisi 0,730. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,730 per 2 sama dengan 0,365. Nah, di sini itu kan terdapat probabilitasnya itu 0,05, maka HO itu di 5 atau distribusi populasi itu mengikuti distribusi normal. Sama. Nah, ini untuk soal yang pertama. Kemudian ini ada soal yang kedua. Nah, yang kedua ini uji data dua sampel berhubungan atau dependen ya. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah perusahaan sedang mengembangkan suplemen penambah berat badan. Perusahaan ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersial. Untuk itu, perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 10 orang siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Selang 3 bulan, kemudian siswa-siswa tersebut diukur berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badannya yang nyata. Nah, berikut ini hasil pengukurannya. Kita ganti dulu di variabel view-nya. Sebelum sama yang ini sesudah. Numbering
Ini 8, ininya kosong, desimalnya. Labelnya dikosongin 0 kan. Kita ini pilih live semua. Sekali. Dan setelah itu kita pilih ke data view. Kita hapus dulu data yang tadi. Kita copy tadi. Di sini terdapat, nah ini kan, kita copy ini sampai 10. Kita tempel di sini. Nah, kita tanah. Ini yang kedua. Ini kan. Copy. Kita taruh di sini. Kita pilih paste. Nah, sama. Datanya sampai 10, kita copy yang sesudahnya. Kita pilih copy. Kita pilih ini. Paste. Nah, di sini sudah tertera ini. Kita sudah mengisinya. Setelah itu kita pilih analyze. Kita pilih non parametrik lagi. Kita pilih 2 relate sample. Nah, kita taruh di variabel. Nah, ini tuh karena keputusannya itu statistik hitung itu lebih kecil daripada tabel, maka HO itu ditolak ya teman-teman. Dan dasar pengambilan keputusan itu berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas itu lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Nah, dan jika probabilitas itu kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Keputusannya itu dilihat pada kolom Asingin Sig 2 Thailand. Untuk uji dua sisi adalah 0,016 karena kasus adalah uji sisi, maka probabilitas menjadi 0,016 dibagi 2, hasilnya itu 0,008. Di sini tuh terdapat probabilitas di bawah 0,02, 0,05. Nah, maka itu kesimpulannya HO ditolak atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Nah, ini tadi penjelasan untuk nomor 2 karena videonya terpotong. Ini maka saya jelaskan ulang gitu. Kita save. Saya ingin melanjutkan soal tentang nomor 3. Nah, di sini itu nomor 3 itu untuk data 2 sampel itu tidak berhubungan atau independen. Ini nomor 3, uji Whitney. Nah, itu terdapat soal sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjualnya itu membutuhkan pelatihan untuk peningkatan kinerja, maka dibentuklah sekelompok salesman yang memberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan. Kemudian kinerjanya dibandingkan dengan kinerja salesman yang mendapatkan pelatihan. Nah, berikut ini hasil dari kelompok. Ini datanya.
dari berapa assessment ini? Ada dari 25. Nah, untuk mengerjakan ini ada beberapa langkah. Kita ganti ini dengan salesman. Kita ganti dengan kelompok. Nomor 80. Oh, di values ini terdapat itu latihan tanpa pelatihan. Oke. Kita lihat ini udah. Kita pilih data view. Saya skip dulu ya. Nah, ini untuk datanya sudah saya copy semua. Selanjutnya kita pilih analyze parametric test. Dua independent sample. Kita pilih dua independent sample kayak tadi. Kita masukkan ke list. Nah, ini kita masukin. Ini 1, 2. Setelah itu kita pilih main with AU ini. Kita pilih OK. Akan muncul data seperti ini. Nah, terdapat analisa. Hipotesis itu HO-nya itu adalah kedua populasi identik atau data penjualan kedua kelompok salesman tidak berbeda dengan signifikan. Yang kedua itu H1, kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam lokasi atau data penjualan kedua itu kelompok salesman berbeda secara signifikan. Nah, pengambilan keputusan itu dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas itu jika probabilitas lebih dari 0,05 maka diterima HO-nya, jika probabilitas kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, terlihat untuk di kolom assignment 2 talent sampelnya ini untuk dua sisi adalah 0,000. Nah, di sini tuh didapat probabilitas itu di bawah 0,05 maka HO ditolak. Atau kedua populasi itu tidak identik atau berbeda dalam lokasi. Nah, artinya itu dalam data penjualan kedua kelompok salesman berbeda signifikan. Nih. Ini ya. Kita lanjut untuk nomor 5. Untuk nomor 4, ini kita lanjut untuk nomor 4. Tadi salah, saya penyampaian salah. Ini ternyata soalnya 1 sampai 5. 1 sampai 4, enggak 1 sampai 5. 4. Nah, di nomor 4 itu uji data 3 atau lebih sampel berhubungan atau dependen. Uji demand. Nah, di sini itu contoh soalnya tuh sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk berikutnya. Keempat rasa tersebut terdiri dari rasa coklat, stroberi,
rasa keju dan rasa kelapa. Perusahaan ini mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut dan kemudian dipersilakan kepada 10 orang untuk mencicipi lalu memberikan nilai untuk setiap rasa yang ada. Dan nilai yang diberikan itu ditentukan antara 0 sampai 100. Berikut hasil penilaian ini datanya. Pertanyaannya tuh dari keempat rasa tersebut manakah yang memiliki mutu yang sama? Ini kita ganti ininya. Ini kita ganti coklat. Kita ganti strawberry. Kita ganti keju dan kelapa. Klik semua, ini 8 semua, ini 0. Kok kayak ini ya? Ini sudah, ini kita pilih lab semua. Kita pilih lab semua. Ini kita pilih sekali semua. Nah, kita pilih data view. Kita coba dulu masuknya. Saya skip dulu. Ini datanya sudah saya copy semua. Setelah itu kita pilih analyze. Nah, kita pilih karya simple. Kita pilih analyze, kita pilih parametrik. Kita pilih ini, kita pilih yang ini. Nah, akan muncul data seperti ini. Uji fragment, kita pilih ini ya. Setelah itu kita pilih OK. Nah, akan muncul data seperti ini. Ini fragment test. Nah, ini terdapat analisis hipotesis. Oh, ini populasi dalam suatu blok adalah identik atau keempat rasa biskuit tersebut itu mempunyai mutu yang sama atau nilai yang sama. HI atau H1-nya itu sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya satu perlakuan lain. Pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusan itu kayak tadi, kalau lebih dari 0,05 itu HO diterima, jika kurang itu ditolak. Nah, keputusannya itu dapat dilihat dari kolom ekstensif 2 Taylor. Untuk uji 2C adalah 0,000. Ini 0,000. Di sini terdapat probabilitas 0,05, maka HO ditolak. Kurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan menghasilkan salah satu perlakuan lain. Atau dalam kasus di atas sekarang, sekurang-kurangnya salah satu jenis rasa mendapat penilaian yang lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu rasa lainnya.
Nah, ini datanya berapa strawberry. Ini minerannya bisa dilihat. Ini N-nya, sukarnya ini, dan asin siknya ini. Nah, udah. Soalnya sudah saya kerjakan semua ya teman-teman. Ini juga yang terakhir kita tinggal save. Oke. Nah, itu tadi penjelasan saya untuk soal parametrik. Saya mohon maaf apabila ada salah perkataan atau kurang jelas dengan penjelasannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.